Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa berjumpa lagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Hari ini akan saya sampaikan masalah tentang spadadikti.id yang khusus untuk pembelajaran online bagi Bapak Ibu dosen di perguruan tinggi. Beda dengan Spada Kemdikbud. Spada Kemdikbud adalah bukan hanya untuk perguruan tinggi ya sepertinya, tapi khusus untuk Spada Dikti ini sementara diperuntukkan untuk pertukaran mahasiswa merdeka. Walaupun demikian, sesuai dengan hasil lokakarya batch pertama, bahwa Spada Dikti insya Allah nanti akan menjadi rumah besar bagi semua dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran di online yang didukung oleh Kementerian Diknas Dikti ya, pada Dikti. Oke. Baik, untuk mendapat barokahnya sama-sama kita buka pertemuan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, saya sampaikan ini khusus untuk dosen mengenai mahasiswa, nanti menyesuaikan saja karena sampai hari ini saya cek untuk registrasi mahasiswa belum bisa langsung, tetapi kalau untuk dosen silakan bisa mendaftar dengan menggunakan NIDN-nya. Baik, kita mulai. Alamat yang diakses jangan salah masuk Bapak Ibu, karena ada Spada Kemdikbud. Yang kita akses adalah spadadikti.id. Spadadikti.id beda dengan Spada Kemdikbud ya. Kalau Spada Kemdikbud spada.kemdikbud.go.id, tapi kalau Spada Dikti alamatnya adalah spadadikti.id. Oke. Setelah itu apa yang akan kita lakukan? Nanti ada tombol link masuk pada halaman landing page-nya, kemudian pilih register as lecturer. Mari kita praktikkan. Pertama kita kunjungi browser atau kita buka browsernya dulu, kemudian kita kunjungi alamatnya Spada Dikti. Ingat Bu ya, bukan Spada Kemdikbud, Spada Dikti. spadadikti.id. Oke. Kemudian Bapak Ibu, setelah masuk ke dalam home landing page-nya, kita klik masuk. Kemudian di sini ada pilihan Register as Lecturer. Untuk ini Bapak Ibu harus siapkan NIDN, kemudian nomor HP yang aktif, dan nanti akan terkoneksi langsung dengan PD Dikti ya, pelaporan PD Diktinya. Oke, baik kita mulai. Bismillah. Sebagai contoh, saya akan menggunakan NIDN, sekalian membantu sahabat saya Pak Islamuddin. Nanti kita akan menggunakan NIDN beliau. Sebagai contoh, saya akan menggunakan NIDN sahabat saya, Pak Islamuddin. Kita masukin. Ya. Kemudian secara otomatis nanti akan masuk ke datanya di sini. Tinggal milih namanya, milih kampusnya kalau dia belum terdata ya. Tapi kalau dia nanti sudah terdata sebagai dosen yang sudah mendaftar pada program Kampus Merdeka, maka otomatis datanya sudah ada. Oke, ini contohnya untuk yang Pak Islamuddin demikian. Kita pilih kampusnya dengan mengetik Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Nah, tinggal diklik ya. Jadi kalau setelah itu jangan langsung diketik, tapi tinggal diklik kalau udah ketemu ya. Kemudian your full name Islamuddin. Oke, emailnya islamuddin@umb.ac.id. Phone numbernya, oke, phone numbernya. Passwordnya saya masukkan. Kemudian setelah dimasukkan password konfirmasi dan password ini, jangan lupa passwordnya yang paling sedikit 8, ada huruf besar, huruf kecil ya, maksimumnya 10 lah paling enggak ya. Oke, ini tandai dengan I'm not a robot. Oke, kalau sudah tinggal register. Iya, check your mail. Maka nanti silakan dicek emailnya Bapak Ibu ya, yang tadi didaftarkan. Oke, baik, kita cek emailnya. Oke, Bapak Ibu buka emailnya. Jadi kalau tidak ada di inbox, Bapak Ibu bisa cari di spam. Mungkin ada di spam, klik di spam. Nah, kemudian ini ada. Nah, ini tinggal diklik, maaf saya, tinggal diklik ya, tinggal diklik. Kemudian ini ditandai lapor bukan spam, karena nanti mungkin ada email-email lagi dari spadadikti.id ya. Oke, laporkan bukan spam. Oke, kita kembali ke kotak masuk, kita buka.
Nah, ini dia. Nah, kemudian ini tinggal verify now ya, tinggal verify now, klik verify now-nya. Ya, hore, alhamdulillah kita sudah berhasil mendaftarkan Pak Islamuddin tadi ya. Tinggal login pack. Masuk ke login pack, masukkan emailnya Islamuddin, masukin passwordnya, tinggal sign in. Ya, alhamdulillah sukses ya. Ya, beginilah kalau udah masuk, maka kita sudah masuk ke dalam halaman awalnya. Nah, Bapak Ibu, untuk forum diskusi mengenai Spada Dikti bisa Bapak Ibu masuk ke Spada 03 ya. Ini contoh yang dibuat oleh Pak Yusep ya, ada beberapa mata kuliah lain. Panduan diktinya ada di Spada ini, kemudian ada multimedia learning contoh mata kuliah yang udah diisikan. Ini ada forum, bisa diambil di forum di sini Bapak Ibu kalau mau ikut. Panduan Spada Diktinya ada. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ya demikian Bapak Ibu untuk proses pendaftaran. Selanjutnya tinggal menentukan course apa yang akan dibuat. Nah, untuk sementara ini kalau saya lihat bahwa My Course ini adalah mata kuliah yang kita ampu ya, belum ada tombol untuk menambahkannya. Karena ini masih diperuntukkan sementara untuk mahasiswa Kampus Merdeka, jadi nanti di handle oleh tim Kampus Merdeka sehingga nanti ada course-nya. Oke, baik, ini sampai sini mengenai pengelolaan course yang sudah ada. Mungkin Bapak Ibu bisa kembali ke homepage. Di situ nanti ada Mahir ini ya, masuk ke view course-nya. Kemudian nanti di situ ada Bapak Ibu untuk mencoba. Nah, ini pembuatan mata kuliah uji coba, bisa diklik ya. Iya, create exercise. Tinggal masukin emailnya, create now ya. Masukin emailnya Bapak tadi. Oke, create now ya. Nah, selesai ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa pakai untuk membuat mata kuliah uji cobanya. Oke, baik, kita mulai nanti dengan mengklik apa. Pertama nanti kita siapkan dulu cover ya. Oke, baik, bagaimana membuat cover? Ikutin pertemuan saya setelah ini ya. Baik Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu bagaimana membuat cover. Gampang sekali. Bapak Ibu pakai aja PowerPoint, siapkan foto-foto dan gambar-gambar ya. Oke. Nah, ini tinggal saya contohkan, nanti akan menggunakan gambar ini. Saya akan menggunakan gambar ini. Iya. Oke, saya buat file baru. Iya, kasih judul mata kuliahnya ya, misalnya manajemen produksi ya, oleh Islamuddin ya, Dr. Islamuddin. Oke ya, ya, oke. Kemudian cari desainnya, gambar apa yang mau, misalnya gambar yang mana ya, ini kali ya, atau gambar ini juga boleh ya. Nah, kemudian masukin foto-foto atau gambar yang lain. Oke. Iya. Kita berikan gambarnya. Iya. Kita gayakan boleh gambarnya. Misalnya kita buat kayak begini atau kayak begini. Ya, manisnya yang mana ya? Silakan. Nah, kemudian ini di save as ya. Save as sebagai JPEG. Nah, ya ini covernya ya. Nah, tinggal simpan di mana misalnya ya. Oke. Nah, current slide only. Oke, nah kalau sudah kembali ke sini.
ke mata kuliah uji coba kita, view course, ya. Nah, kemudian nanti kita klik edit mode. Di sebelah kanan ada change cover image, tinggal diklik. Kemudian add picture, ambil picture kita tadi ada di dokumen picture ya. Oke. Mana ya covernya? Nah, ini dia. Open. Nah, tinggal diatur besarnya. Iya, oke. Manalah maunya kayak gini juga boleh ya. Kalau kurang pas silakan Bapak Ibu atur lagi ya. Ya contohkan aja kayak begini, tinggal next. Iya, jadi nah tinggal submit. Ya, bisa diganti lagi kok kalau memang Bapak Ibu mau ganti ya. Oke, selesai. Nah, ini melihat hasilnya di view mode. Ya. Kemudian Bapak Ibu bisa kembali ke course. Ya, udah ada berubah ya. Oke, nah berikutnya lagi kita akan belajar bagaimana menambah modul ya. Kembali ke view course, nanti kita akan tambah modul. Untuk menambah modul Bapak Ibu di halaman homepage atau ini kita pilih di my course ya. Di my course, kemudian Bapak Ibu klik view course. Jangan lupa menambah modul itu tidak bisa dalam menu view. Kita harusnya dalam menu edit ya, edit mode ya. Oke, baik. Nah, jadi untuk mengedit, membuat nambah modul itu kita harus di edit mode ya. Kita klik edit mode dulu. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa nambah ini modulnya di sini bisa manual satu-satu atau langsung otomatis 16 pertemuan ya. Oke, mau yang otomatis boleh, mau manual boleh. Kalau otomatis nanti kita tinggal ngedit aja. Ya, oke baik. Kalau satu-satu ya satu-satu, oke. Pak bisa lebih dari 16 bisa ya, oke. Karena kenyataannya bisa, tapi idealnya kata tim kata Ibu Alia kemarin dan Pak Yusef itu idealnya adalah 16 ya. Oke. Saya contohkan otomatis. Ini tinggal dijawab view yes add modul, maka tertambah dia menjadi otomatis ada 16 modul atau 16 pertemuan, tinggal disiapkan dan diedit ya. Oke, nah ini oke. Kemudian di sini ada bagian introduksi atau pengenalan ya, gampang sekali Bapak Ibu. Tinggal ngasihkan pesan-pesannya, kalau menambahkan tulisan tinggal klik teks ya. Klik dulu bagiannya sebenarnya Bapak Ibu ya. Kalau mau yang di modul, mau di introduksi. Contoh, saya nambahkan di introduksi ya Bu ya. Oke, kita klik Bapak Ibu, diklik introduksi. Nanti tinggal tambahkan teks. Ketik judulnya dulu Bu. Bapak Ibu ketik judulnya. Misalnya, pengantar perkuliahan. Ya, oke. Kemudian kasih pesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda para mahasiswa sekalian. Berikut ini kita akan melaksanakan perkuliahan daring ya melalui LMS pada Dikti. Ya, pada mata kuliah apa ya dan seterusnya ya. Oke, dan seterusnya udah selesai. Kalau mau nambah gambar, Bapak Ibu bisa masukin gambar di sini, fotonya atau apa. Mau menambah tabel-tabel bisa ya. Silakan. Mau nambah video, ini ada di sini media. Karena media ini bagusnya sudah ada linknya ya, jangan diupload ya. Oke, kalau ada foto-foto di sini masukin foto-foto, ada tabel-tabel silakan ya. Ini ceritakan tentang awal kuliah aja ya. Kalau sudah tinggal di add. Nah, sehingga masuk demikian, melihat hasilnya di view mode. Maka nanti bagian introduksi seperti ini. Nah, kalau mau diedit gimana Pak? Ya, klik dulu di edit mode. Kemudian arahkan mouse-nya ke judulnya. Nanti ada menu edit ya. Nah, ada menu edit. Tinggal ditambahkan, diedit, dikurang, dihapus dan sebagainya ya. Kemudian Bapak Ibu bisa copy paste juga dari Word atau dari dokumen lain ya. Bisa ditambahkan di sini. Contohnya dari LMS kita, di LMS kelas kita boleh kalau sudah ada, atau di Google Classroom silakan di copy paste kata-kata sambutannya tinggal dimasukin ya. Oke. Tuh, kemudian Bapak Ibu juga bisa tambahkan beberapa file RPS dan sebagainya, ini bisa dimasukkan di sini.
Contohnya saya nambahkan RPS file. Nah, bagusnya RPS-nya itu dalam bentuk PDF ya, Bapak Ibu ya. Oke, ini saya ambilkan contohnya your drive, pilih di dokumen, ada RPS. Nah, ya, RPS ya, contohnya ini. Contoh aja ini ya Bapak Ibu ya. Nah, tinggal di add. Kasih judul dulu ya, apa ini ya, maaf. Rencana pembelajaran semester, di add. Oke, masuk dia. Kalau dia PDF, dia langsung otomatis Bapak Ibu kelihatan di sini ya. Oke, begitu. Kalau nggak jadi gimana? Kalau nggak jadi, ini klik kanan, tinggal delete saja ya. Ini kalau di delete, oke kita delete. Yuk, tinggal dijawab yes. Hilang dia. Oke, baik Bapak Ibu, begitu ya. Jadi contohnya kayak begitu. Mau nambah ini juga ada nambah video, pengantar, boleh kata sambutan ya. Boleh tambahkan atau mau kasihkan alamat Google Meeting-nya, boleh untuk kuliah pengantarnya. Nah, oke, begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah tinggal mudah sekali ya, tinggal nambah file, video dan kopikan. Oke, khusus untuk pengantar hanya ada ini, tapi kalau di modul Bapak Ibu, ini kita tambahkan di modul, contoh klik modul. Nah, ini kita ada tambahan lagi, selain video ada audio, ada assignment atau penugasan ya. Oke. Kemudian ini modul ini bisa kita ganti judulnya. Misalnya ini pertemuan pertama pengantar manajemen produksi ya. Ini tinggal di save ya. Kasih kata pengantarnya kayak tadi, tinggal diklik tag ya, bla 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 bla, apa, tambahkan. Nah, sebaiknya Bapak Ibu biasanya sih kita ada slide, ada buku-buku ya untuk setiap pertemuan, atau ada bahan-bahan ajar untuk setiap pertemuan, itu kita masukin di dalam submodul ya. Contoh di sini submodulnya yang pertama saya masukin, misalnya di sini adalah slide pembelajaran, slide dan bahan pembelajaran ya. Oke. Nah, ini kita save dulu. Nah, bisa ditambah tadi ya, misalnya ada file ya, file mengenai presentasi kita ya, misalnya diambil dalam bentuk PDF, bagusnya Bapak Ibu ya, atau dari PowerPoint juga nggak apa-apa, PowerPoint. Kasih judul slide perkuliahan pertama ya. Nah, masuk nih. Kalau PowerPoint juga langsung otomatis bisa diklik sana sini ya. Oke, itu mudah sekali ya. Kemudian mau nambah lagi dengan tulisan-tulisan apa, bisa ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa dipindahkan Bapak Ibu ini ya. Misalnya, oh tadi lupa di atas ada tulisan. Oke, kita klik aja tulisan. Kasih judul ya. Pengantar perkuliahan 1 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya. Tinggal masukin. Nah, ini kan mau dipindahin nih ke atas ya. Ini Bapak Ibu tinggal klik move ya. Ini diklik move. Nah, pindahkan ke atas. Iya. Nah, itu jadi dia ada di bawah. Ya, jadi yang pengantar tadi ada di bawah, di atas, yang slide-nya ada di bawah. Oke. Nah, ini. Jadi kalau mindahin kayak begitu, kalau mau diedit tinggal diedit ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini pengantar, ada slide-nya. Kemudian ini tadi bahan ya. Kemudian tambahkan lagi submodul, misalnya adalah video tutorial, video pembelajaran ya, pembelajaran ada praktikum atau apa. Nah, ini Bapak Ibu bagusnya sudah masukin videonya di YouTube ya. Oke, contoh ini saya ambil video, udah masukin video pembelajaran. Jangan lupa di save dulu judulnya Bapak Ibu. Kata Bu Alia sering lupa. Terima kasih Bu Alia ya, diingetin. Oke, tinggal di save, tambahkan videonya, kasih judulnya video pembelajaran kuliah 1 ya, kuliah 1. Oke, nah ini add from site kalau kita masukin dari YouTube atau dari yang lain ya. Kemudian
Bapak Ibu juga bisa kalau nggak mau di YouTube ya, cuma sayang Bapak Ibu, bagusnya sih di YouTube ya supaya dapat monetasi. Oke, lainnya juga bisa sih dari Google Drive boleh ya. Nah ini juga ada dari MP4, cuma saran Pak Yusef ya ini terbatas ukurannya. Jadi sementara saya menganjurkan juga sama kayak Pak Yusef menganjurkan menggunakan video dari website ya. Oke, kita coba masuk dari website. Nanti kita masukin ini, kita ambil videonya. Contoh Bapak Ibu masuk ke YouTube, YouTube-nya sendiri ya. Masuk ke YouTube-nya saya, kemudian ambil videonya, misalnya video mana ya? Oke, misalnya video ini ya. Ya, saya ambil di TIK Ekonomi Islam. Kemudian ini misalnya ini saya mengambil ya, dia kan ada bagikan ya. Bagikan. Kemudian di sini ada salin. Oke, itu. Oke, kita kembali ke sepadanya. Nah, ini Bapak Ibu masukin, pastekan di sini. Oke, add. Iya, masuk video pembelajarannya. Oke. Nah, ini contohnya. Kemudian juga bisa tambah lagi submodul lagi, misalnya untuk ruang diskusi, jadi diskusi mahasiswa ya. Oke. Diskusi perkuliahan pertama. Nah, ini kita masukin diskusi Bapak Ibu. Diskusi ya, silakan kasih judul ya. Diskusi kuliah 1 ya tentang pengantar manajemen produksi misalnya ya. Nah, sini Bapak Ibu kasih pengantar. Silakan gunakan fasilitas ini untuk tanya jawab atau diskusi mengenai perkuliahan pertama kita. Oke, ini tinggal di add, bisa tambah gambar kayak tadi Bapak Ibu ya, double dan sebagainya. Nah ini, nah setelah itu nanti Bapak Ibu kalau mau lihat hasilnya tinggal di view mode. Ini bentuknya kayak begini ya. Nah ini ya. Oke, nah ini kalau judulnya lupa disimpan kata Bu Laya tadi ya. Oke, kita kalau mau diedit tinggal diedit ya, tinggal diedit sekali lagi. Ini bisa kita buat ya. Iya. Diskusi pertemuan 1 tinggal disimpan. Kemudian ini bisa kita edit kalau mau diedit ya, menambah, kita tambah lagi submodul baru ya, submodul baru misalnya quiz ya, quiz prakuliah ya, quiz kuliah 1 boleh, kuliah 1 ya. Oke, kita pilih itu, set dulu judulnya, jangan lupa kita pilih exam ya dengan judul ya kan, kuis pertemuan 1 ya. Modelnya terserah Bapak Ibu, sebenarnya ini ada pilihan final exam atau mid exam ya, tapi kita pilihnya kuis untuk tugas, kuis juga ya. Oke, selamat ujian dan sebagainya. Ada boleh diatur tanggalnya, jam berapa, mulai jam berapa, berakhir tanggal berapa, jam berapa. Kalau mau pakai waktu pengerjaan misalnya untuk mengerjakannya hanya 5 menit, nah atur 5 menit ya. Mau 10 menit 10 menit. Oke, kalau nggak ada tinggal dimatiin. Kalau mau nampilkan nilainya, ini nilai ini kalau ada pilihan ya. Kalau esai nggak bisa ya, kalau esai harus kita nilaikan. Nah itu juga muncul nanti di sini. Show score. Solusi ini jawaban atas kuis kita apa sebenarnya. Ini boleh dimunculkan atau boleh tidak. Nah ini kalau misalnya mahasiswa kan nanti ada beberapa halaman kuis ya, ada pertanyaan-pertanyaan. Boleh balik nggak? Kalau nggak boleh ini dihidupin. Kalau nggak, kalau boleh balik dimatiin ya. Jadi can go back ini dihidupin.
ya, jadi dia bisa balik. Tapi kalau nggak can go back-nya nggak hidup, berarti dia hanya bisa sekali jalan, ya. Jadi setelah next nggak bisa balik lagi ke soal sebelumnya. Oke, ini hidupin aja boleh, terserah Bapak Ibu ya. Oke, ini saya buat kayak begini aja dulu. Submit. Nah, kemudian setelah submit, Bapak Ibu ini kan belum ada pertanyaan ya. Ini sudah ada ininya. Nah, kalau nanti mau sudah aktif, sudah jadi, ini tinggal diaktifkan. Kalau belum, jangan ditampilkan dulu ya. Nah, kalaupun nanti sudah aktif, ternyata nanti waktunya belum ada, jangan khawatir. Soal kuisnya tidak akan nampak ya. Oke. Oke, jangan lupa diaktifkan Bapak Ibu supaya nanti tidak dikomplain sama mahasiswanya. Kalau memang ragu ya nanti setelah selesai boleh diinaktifkan dulu, tapi jangan lupa diaktifkan ya. Nanti kalau sudah selesai Bapak Ibu. Oke, kita buat soalnya, create question. Nah, di sini kita buat paket-paket pertanyaan atau paket-paket kuisnya. Misalnya untuk yang NPM genap atau NPM ganjil atau apa bisa dipakai ya. Sini terserah Bapak Ibu ya. Tinggal new paket, paket pertama diklik. Nah, ini tinggal nambah ya, tinggal nambah questionnya ya. Oke, questionnya tambah questionnya, tipenya dipilih dulu apakah pilihan berganda, tapi pilihan bergandanya ini hanya satu pilihan ya Bapak Ibu, tidak bisa pilihan berganda dengan lebih dari satu pilihan. Oke, ini ada true dan false, ada jawaban yang pasti, ada essay ya. Oke, saya sih sukanya essay ya, tapi terserah Bapak Ibu ya. Ini contoh yang saya pakai putih pilihan dulu ya. Pilihan, silakan Anda pilih mana yang benar mengenai manajemen produksi. Oke, nah ini pilihannya ada di sini. Kita tambah pilihan jawaban yang pertama. Manajemen produksi penting dalam pengelolaan suatu proses produksi perusahaan. Oke, kalau ini jawabannya benar, Bapak Ibu kasih nilai berapa? Misalnya 10 ya. Nah, boleh nambah lagi pilihan yang lain. Ya, nah, pilihan yang lain di bawahnya ini ya. Manajemen produksi tidak penting. Oke, kalau ada nilai pengurangan tinggal kurangin, kalau enggak nolin aja ya. Dan seterusnya, ini pilihannya berikutnya, misalnya di sini tidak ada yang benar. Oke, kalau sudah tinggal set question, maka nanti Bapak Ibu bisa melihat hasilnya berupa ada pilihan dengan 3 atau 2 atau 4, boleh 5 kok, silakan. Ya, suka-suka Bapak Ibu. Kalau saya sih nggak suka pilihan, ya saya sukanya ada yang lainnya. Oke, ini question 1 bisa diedit ya. Nggak bisa diedit lagi. Kalau nambah question lagi berikutnya, ini tinggal nambah. Misalnya contohnya adalah true dan false ya. Oke, misalnya apakah Anda memahami perkuliahan pertama ini? Oke, nah jawabannya true, nilainya berapa? Misalnya 10, kalau jawabannya false, nilainya 0, boleh tinggal jawab solve ya. Nah, maka nanti pertanyaan kedua itu adalah true dan false ya. Oke, kita tambah pertanyaan yang ketiga dan seterusnya. Misalnya pertanyaan ketiga ini soalnya adalah tipenya adalah exact answer ya. Misalnya nama dosen Anda adalah, nah oke, nah ini jawaban Anda-nya apa? Islamuddin. Oke, jawabannya 10. Oke. Ya, maka ini kalau dia correct answer ya. Oke, kita tambah lagi pertanyaan berikutnya secara otomatis ya. Ada essay ya. Oke, ini jelaskan apa yang telah Anda pahami dari
materi perkuliahan 1 ini. Oke, nah jadi nanti ada ininya. Nah, khusus di sini Bapak Ibu, weight ini bobotnya berapa ya. Jadi nanti boleh diatur, boleh tidak, kalau otomatis 1 di sini ya. Oke, kemudian solution ini adalah jawaban atas ini ya, jawaban benarnya. Ya, jadi ini tergantung apakah ditampilkan atau tidak tadi dari pengaturan pada paketnya ya, pada paketnya. Jadi ada paket itu kalau solusinya kita hidupin maka jawaban benarnya akan muncul ya. Oke, bisa belakangan kok nanti ya dibuat. Oke, baik Bapak Ibu, kalau sudah saya simpan. Nah, kita lihat hasilnya. Hasilnya kita bisa lihat kembali ke paket 1. Ini kita preview paket. Ya, hasilnya kayak begini. Ya, nah ini kalau dia true false, kalau mengisi titik-titik, kalau benar kayak begini ya, jawabannya send answer ya. Oke, bisa sisip file, bisa gambar dan sebagainya. Mahasiswa bisa menjawabnya itu. Oke, saya kira begitu Bapak Ibu. Oke, ini kita backkan kembali ke sini. Iya, oke. Nah, demikian jadi ada diskusi, ada video, ada slide, ya ada kuis ya. Bapak Ibu juga bisa kasih submodul lain, cuma kalau penugasan Bapak Ibu saya cek di sini hanya ada di exam, tapi kalau ada penugasan khusus ini juga bisa dihapus ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak jadi buat submodul tinggal dijawab yes. Nah, pada modul ini misalnya kita mau nambahkan penugasan. Nah, maka dari pengantar tadi, di pengantar perkuliahan, ini kita bisa buat assignment. Tugas kuliah 1, ya apa? Nah, tugas kuliah ini bisa dibagi kelasnya sama, ada awal, mulai, dan akhir. Nah, kalau misalnya tidak perlu upload file, maka ini jangan ditandai ya. Tapi kalau ada upload file, ini dihidupkan. Oke. Metode penilaiannya bisa nilai langsung per poin atau ada rubrik. Rubrik itu kalau dia A sekian nilainya, kalau dia B sekian nilainya, itu ada rubrik ya. Oke, saya pilih poin aja. Kemudian jelaskan tentang pentingnya manajemen produksi dan hubungannya dengan proses produksi dan perkembangan perusahaan. Oke, nah ini contohnya soalnya. Maka nanti mahasiswa akan melihat tugas itu di mana bisa lihat di mata kuliahnya atau bisa lihat juga di assignment ya. Jadi di assignment ini nanti akan ada datanya ya, ini dia. Nah, kalau di course-nya nanti dia akan melihat di view course-nya masing-masing di pertemuan tadi ya. Oke, kita kembali ke view course. Ini modul 1, begitu seterusnya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kalau kita bukan di edit mode, kita nggak bisa mengubahnya ya. Jadi kalau mau lihat di view mode ya. Oke, jadi ini sebaiknya dibagi Bapak Ibu setiap pertemuan dan seterusnya. Khusus yang UTS ya tentu tidak ada slide-slide-nya, atau kecuali ada apa ya boleh silakan. Demikian Bapak Ibu mengenai penggunaan Sepada Dikti. Sekali lagi info lebih lanjut silakan di homepage ini ada beberapa perkuliahan yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk pembelajaran Sepada Dikti lebih lanjut. Lebih kurang saya mohon maaf, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada Pak Yusef dan Ibu Alia serta Pak Ilham atas kesempatan mengikuti lokakarya panduan Sepada Dikti, dan saya sudah tunaikan kewajiban saya menyampaikan kepada teman-teman di Universitas Muhammadiyah Bengkulu khususnya dan sebagai teman-teman yang lain. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.